Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Baik sahabat sekalian, pada video kali ini saya akan sharing pustaka. Salah satu kitab yang akan saya sharing kepada sahabat yaitu kitab At-Tiryaq Al-Mujarrab bil Waliyil Muqarrab. Kitab ini saya dapatkan softfile-nya dari guru saya, dan saya pernah mendapatkan ijazah dari gurunya guru saya, yaitu Kang AA. Beliau adalah salah satu orang kiai dari Tasikmalaya. Dan tentunya saya sangat bahagia, sangat gembira, dan tentunya akan menjadi pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan ketika diijazahi kitab yang luar biasa ini. Sahabat sekalian, At-Tiryaq Al-Mujarrab bil Waliyil Muqarrab itu adalah kitab yang ditulis oleh seorang ulama asal Cirebon, Jawa Barat yang bernama Syekh Mahmud Muhtar As-Sirbani. Beliau dari Cirebon ya. Dan beliau menulis kitab ini seusai beliau menulis biografi salah satu wali kutub, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Jadi bisa dikatakan beliau ini menulis kitab At-Tiryaq setelah menulis biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua, beliau adalah salah seorang ulama yang pada saat menulis itu sudah diberikan gelar Syekh. Menurut salah satu penuturan muridnya, yaitu Kiai Ali Subhan dari Jepara, itu beliau mengatakan bahwa Syekh Muhtar ini atau Syekh Mahmud Muhtar As-Sirbani ini, beliau sudah diberikan gelar Syekh ketika beliau masih muda. Ya, jadi begitu hebatnya beliau. Apa alasannya? Alasannya itu yang pertama karena beliau itu selain pintar, cerdas, beliau juga memiliki banyak karomah. Nah, masih mengutip dari Kiai Ali Subhan yang merupakan muridnya atau santrinya sejak tahun 1991, ada satu keunikan ya. Jadi beliau itu ketika menjelang wafatnya atau akhir hayatnya, beliau mengumpulkan para santri senior untuk mengkaji kitab Jami'us Shaghir. Nah, pada saat itu beliau menyuruh santrinya untuk semuanya menghadap kiblat. Ya. Dan tidak lama setelah beliau menyuruh santrinya untuk menghadap kiblat, sambil mengkaji kitab Jami'us Shaghir itu, maka beliau meninggal dunia. Jadi seolah pertanda bahwa memang itu adalah akhir hayat beliau dan seolah siap dengan menghadap kiblat tersebut. Nah, itu adalah penuturan dari salah seorang muridnya, yaitu Kiai Ali Subhan, yang juga saya kutip referensinya dari laman nu.or.id. Lalu, apa sih sebetulnya isi dari kitab At-Tiryaq ini? Tiada lain adalah tawasul dan istighosah seorang hamba, seorang kaula kepada gustinya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat yang saya dapat softfile-nya ini dari guru saya itu, ini ada sekitar 63 bait secara keseluruhan, dan pada bait 62 itu ada 3 kalimat ya. Jadi 62 itu baitnya ada 3 kalimat ya. 3 bait, 3 subbait ya yang ada di bawahnya. Nah, apa isinya? Isinya ini adalah tawasul ya kepada Nabi Muhammad SAW yang awal itu, kemudian kepada para malaikat, para sahabat, termasuk tadi ya kepada para wali-wali Allah, baik itu wali
kutub, ya kan, wali abdal maupun wali autad. Nah, ini menandakan bahwa kitab ini sangat penuh dengan bagaimana seorang hamba bertawasul dengan orang-orang solih yang sebelum kita ada gitu ya. Di sini ada, kita lihat di sini ya. Misalnya ini yang pertama tentu kepada Nabi Muhammad dulu dengan sifatnya dan seterusnya, kepada para putranya, kemudian para sahabatnya, anbiya, malaikat seluruhnya. Nah, kemudian para wali-wali abdal yang autad abdal dan orang-orang yang bertakwa juga dijelaskan di situ kepada Nabi Khidir dan seterusnya. Ini 6 bait ini paling tidak ini adalah urutannya itu sudah sangat dari atas ke bawah ya. Dan di sini juga saya lihat ada bait tentang bagaimana menjelaskan kita bertawasul kepada Imam Asy'ari dan Maturidi, dan juga kita bertawasul kepada Imam Bukhari, Muslim, dan seterusnya ya, termasuk Madzhabul Arba'ah. Nah, intinya ini adalah bentuk tawasul yang sangat banyak kepada para orang-orang soleh yang tentunya adalah wali-wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat sekalian, masih saya membahas tentang, tadi sudah membahas tentang apa itu isi kitab ini, kemudian bagaimana cara pelaksanaannya. Tentunya yang pertama, saya sangat menyarankan sekali sahabat semua itu untuk mendapatkan ijazah ya, ijazah dari guru yang memang berhak dan berkompeten untuk mengijazahi ini kitab. Jadi sahabat harus punya ijazah dulu dari guru secara bertatap muka langsung ya. Jadi tidak boleh secara online, apalagi hanya sekedar di media sosial ya. Kemudian yang kedua tentunya keistiqomahan dalam pengamalan kitab ini. Jadi keistiqomahan dalam pengamalan kitab ini bisa dilakukan. Kalau kata Kiai Ali Subhan yang saya kutip dari laman nu.org.id tadi, bahwa memang di Jawa Tengah sana, di Jepara sana, di lingkungannya itu sering sekali ada kumpulan-kumpulan untuk mendawamkan membaca kitab At-Tiryaq ini setiap ashar ya, setiap sore hari. Kemudian ada juga yang mendawamkan setiap malam Jumat. Ini tergantung dari kesiapan kita ya. Lalu beliau mengatakan bahwa untuk siapa saja orang ya, jadi beliau menegaskan secara umum, jadi untuk orang umum, bahwa ketika sudah diijazahi dan dia kemudian memiliki hajat atau keinginan-keinginan tertentu kepada Allah, maka boleh membaca kitab ini, bacaan-bacaan bait ini, At-Tiryaq ini, itu adalah 7 kali sampai 21 kali. Dan terakhir, sahabat, saya juga diberikan keterangan dari Kiai Ali Subhan dan juga dari guru-guru saya tentu saja yang tadi saya sudah sebut di awal, bahwa fadilahnya ini sangat banyak ya. Di antaranya adalah kita akan dimudahkan rezeki dan perekonomian kita. Kemudian ada sosok Rijalul Ghaib atau seseorang yang diutus oleh Allah untuk senantiasa menjaga dan melindungi kita. Dan masih banyak lagi fadilah-fadilahnya. Di antaranya tentunya karena ini adalah para wali Allah yang disebut, maka mudah-mudahan dengan begitu kita akan senantiasa mencoba untuk selalu dan istiqomah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam cara masing-masing yang disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing tentunya sahabat. Nah, itu yang bisa saya sharing dalam sharing pustaka kali ini, dan tentunya jangan lupa sahabat-sahabat untuk like, komen, dan subscribe apabila video ini bermanfaat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk para penonton sekalian, para sahabat sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.